Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas satu orang yang orang ini adalah seorang nabi. Beliau juga merupakan seorang guru dari salah satu rasul. Jadi seorang nabi yang menjadi guru seorang rasul. Dan rasul ini juga rasul yang besar, rasul yang masuk dalam golongan rasul ulul azmi, yaitu rasul yang dimuliakan atau pemimpinnya para rasul, yaitu rasul atau Nabi Musa alaihi salam. Guru dari Nabi Musa yang akan kita bahas ini adalah Nabi Khidir alaihi salam. Banyak dari kita mungkin sudah mengetahui bagaimana kisah daripada perjalanan menuntutnya ilmu Nabi Musa kepada Nabi Khidir yang sudah termaktub diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi. Kali ini saya ingin membahas Nabi Khidir yang jarang diceritakan oleh orang lain. Jadi bukan ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, tapi ini khusus cerita Nabi Khidir ketika beliau mendapati mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya, step-stepnya beliau jika ingin menjadi orang yang dekat kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Jadi, pada satu ketika Nabi Khidir alaihissalam di dalam tidurnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendengar di dalam mimpinya itu, "Jikalau engkau wahai Khidir ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat atau posisi yang dekat dengan Rabb-mu, maka lakukanlah 5 hal ini ketika engkau bangun di esok hari." Jadi perintah ini memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya Nabi Khidir. 5 perintah itu adalah, apapun yang kau temui ketika engkau sudah bangun tidur, maka makanlah. Apapun yang kau temui ketika engkau bangun tidur, maka makanlah. Dan apa yang kau dapati? Yang kedua, maksudnya dari yang pertama disuruh makan, kemudian yang kedua, apapun yang engkau dapati, maka terimalah. Kemudian perintah yang ketiga, setelah engkau menerima hal tersebut, maka simpanlah atau timbunlah. Yang keempat, apapun yang engkau dapati lagi, maka jangan putuskan harapannya. Kemudian perintah yang kelima, apapun lagi yang engkau dapati, maka larilah dari hal tersebut. Oke, saya ulangi lagi. Yang pertama, apapun yang engkau temui pertama kali, maka makanlah. Kemudian yang engkau temui kedua kali, maka terimalah. Perintah yang ketiga, setelah engkau terima hal tersebut, maka simpanlah atau timbunlah. Kemudian perintah yang keempat, apapun yang engkau dapati lagi setelah perjalanan itu, maka jangan putuskan harapannya. Yang kelima, apapun yang engkau temui setelahnya, maka larilah. Setelah hal tersebut, maka Nabi Khidir alaihissalam bangun dari tidurnya. Kemudian beliau langsung menghadap ke arah barat dan melaksanakan perintah yang beliau dapati dari mimpi. Yang mimpi tersebut adalah firman atau wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian beliau keluar dari rumahnya dan berjalan. Setelah beberapa kilo, beliau mendapati yang pertama kali adalah sebuah bukit yang besar. Bukit batu, bukit yang keras. Kemudian beliau teringat akan mimpinya yang sudah beliau terima. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang engkau lihat pertama kali atau apapun yang engkau temui pertama kali, maka makanlah. Dari sana Nabi Khidir bingung ya, sekaligus kaget. Yang pertama kali ditemuinya adalah bukit yang besar, bukit yang keras. Apakah aku akan memakan bukit tersebut? Tetapi karena Nabi Khidir alaihissalam dengan keyakinannya, dengan imannya kepada Allah, dan karena inginnya beliau diridhoi dalam hidupnya dan menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berjalan mendekat ke bukit itu. Beliau berjalan, semakin beliau mendekat ke bukit itu semakin kecil. Begitu seterusnya, beliau mendekatinya, bukit itu menjadi semakin kecil. Sampai akhirnya beliau mendapati bukit itu sebesar roti saja. Setelah itu beliau memakan bukit yang berbentuk seperti roti itu, besarnya seperti roti itu, memakannya hingga habis. Dan ternyata rasanya itu enak. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanannya. Kemudian beliau menemui satu hal lagi. Beliau mendapati satu orang
yang menitipkan satu mangkok emas kepada beliau. Karena beliau mengingat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi beliau, maka beliau menerima apa yang diberikan oleh seseorang itu, yaitu mangkok emas. Perintah yang kedua sudah dia jalankan. Beliau teringat perintah yang selanjutnya adalah apa yang diterima haruslah disimpan atau ditimbun. Kemudian beliau menggali tanah dan menimbun mangkok emas tersebut. Setelah itu beliau kembali berjalan. Selang beberapa langkah, beliau mendapati mangkok emas itu timbul lagi di atas tanah. Kemudian beliau menggali lagi dan menimbunnya kembali di atas tanah. Beliau berjalan lagi, beliau menemui mangkok emas itu berada di atas tanah lagi. Kemudian beliau menimbunnya lagi di bawah tanah. Lalu beliau melanjutkan perjalanan. Selang beberapa kilo lagi setelah perjalanan itu, beliau bertemu dengan seekor burung kecil yang sedang dikejar-kejar oleh burung gagak. Dan burung kecil itu menghadap ke Nabi Khidir alaihissalam. Seraya berkata, "Wahai Nabi, tolonglah aku, karena burung gagak itu ingin memangsaku." Beliau kemudian teringat akan mimpinya, yaitu perintah yang keempat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang datang kepadamu, maka jangan kau putuskan harapannya. Dengan hal itu, beliau membawa burung kecil itu dan melindunginya dari gagak yang ingin memangsanya. Tetapi setelah itu, gagak itu pun datang kepada beliau dan berkata, "Wahai Khidir, kenapa engkau menghalangi rizki yang Allah berikan kepadaku? Aku adalah burung gagak yang lapar dan sunatullahnya aku memang harus memakan burung kecil itu untuk menghilangkan rasa laparku. Karena memang burung kecil itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadaku." Nabi Khidir alaihissalam masih mengingat perintah Allah yang keempat, yaitu apapun yang datang kepadamu, janganlah engkau memutuskan harapannya. Karena perintah tersebut, beliau tidak ingin memutuskan harapan burung kecil. Beliau juga tidak ingin memutuskan harapan si gagak yang sedang kelaparan, yang ingin memangsa burung itu. Kemudian beliau mengeluarkan pedangnya, menghunuskan pedangnya, dan mencongkel sedikit daging yang ada di paha beliau untuk diberikan ke burung gagak itu. Beliau memberikan pahanya sebagai makanan burung gagak yang sedang kelaparan. Dan akhirnya beliau tidak mengecewakan burung kecil yang meminta perlindungan kepada beliau, dan juga tidak mengecewakan burung gagak yang memang kelaparan dan ingin memakan burung kecil itu. Beliau gantikan dengan daging yang ada di pahanya. Setelah itu, beliau membebaskan burung kecil itu dan beliau melanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanan itu, beliau menemukan satu hal lagi, yaitu beliau menemukan satu bangkai yang baunya tidak sedap. Karena teringat lagi oleh firman-Nya Allah, perintahnya Allah di dalam mimpinya, apapun yang kau temui setelah itu, maka larilah. Kemudian beliau lari dari bau busuk itu, bau bangkai, dan kemudian beliau selesai melaksanakan 5 perintah yang Allah perintahkan kepada beliau. Setelah perjalanan itu, beliau tertidur. Dan di dalam mimpinya, beliau berdoa seraya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbku, ya Allah, aku sudah melaksanakan 5 perintah yang Engkau berikan kepadaku. Tetapi aku bertanya, apa maksud dari 5 perintah itu? Apa maksud dari 5 hal yang sudah aku temui dan yang sudah aku lakukan?" Kemudian Allah memberikan ilmu atau hikmah dari setiap kejadian-kejadian yang dilalui oleh Nabi Khidir di dalam perjalanannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pertemuan pertama kalinya dengan bukit yang sangat besar, dan Allah memerintahkan apapun yang engkau temui pertama kali, maka makanlah. Bukit itu adalah ibarat dari kemarahan, suatu amarah. Ketika kita bisa meredam amarah kita, kemudian kita dengan sabarnya melaksanakan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemarahan itu, kesabaran kita itu akan membuahkan hasil yang sangat manis, bahkan lebih manis daripada madu. Kemudian yang kedua, apapun yang engkau temui, maka terimalah. Yang sudah ditemui oleh Nabi Khidir, seseorang yang memberikan mangkuk emas. Dan maksudnya di sini adalah, jadilah orang yang amanah. Apapun yang diberikan kepadamu, maka jagalah hal tersebut. Muara dari orang yang beramanah adalah menghasilkan orang yang menjadi pribadi jujur.
Jadi ketika kita mendapati seseorang yang menitipkan sesuatu hal, apapun itu, baik itu sebuah barang atau suatu amanah, kekuasaan dan lain sebagainya, maka kita harus menjaganya dan melaksanakan apa perintah atau amanah yang diberikan oleh orang lain. Dan dengan sikap amanah itu, maka akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang jujur di kemudian harinya. Kemudian Allah menjelaskan lagi, perintah yang ketiga adalah simpanlah barang yang sudah diberikan kepadamu. Maksudnya mangkok emas tadi yang diberikan oleh seseorang kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir menyimpannya dan menimbunnya di bawah tanah. Hikmahnya, apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, maka pasti akan nampak juga. Jadi ingat ya ceritanya yang tadi, ketika Nabi Khidir alaihissalam mengubur atau menimbun barang tersebut, yaitu mangkok berupa emas. Setelah beliau menimbun dan beliau tetap berjalan, beliau mendapati mangkuk itu berada lagi di atas tanah hingga 3 kali. Itu hikmahnya adalah apapun perbaikan baik yang sudah dilakukan, maka pasti akan terlihat, pasti akan dinilai, dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perintah yang selanjutnya, perintah yang keempat, apapun yang engkau temui, maka jangan kau putuskan harapannya, yaitu cerita burung kecil yang akan dimangsa oleh gagak. Hikmahnya dari cerita ini atau apa yang ditemui oleh Nabi Khidir adalah engkau harus bersedekah walaupun engkau di masa yang sempit. Di saat-saat engkau merasa kesulitan, di saat engkau dilanda oleh musibah. Nabi Khidir pada saat itu tidak memiliki apapun untuk menyenangkan atau tidak memutus harapan si gagak. Akhirnya beliau mengorbankan pahanya sendiri untuk diberikan kepada gagak sebagai makanan pengganti si burung kecil itu. Maka sedekah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita sedang dalam keadaan terhimpit atau dalam keadaan susah. Cerita yang selanjutnya, cerita yang kelima, apapun yang engkau temui setelahnya, maka larilah. Nabi Khidir lari dari bau yang busuk berasal dari bangkai. Hikmah dari bau busuk yang berasal dari bangkai adalah ghibah, yaitu menggunjingkan orang lain. Ketika kita menemukan satu majelis yang isinya hanya menggunjingkan orang lain, menghibah, maka diharuskan untuk menjauhi majelis itu. Ketika kita turut duduk dan mendengarkan ceritanya, walaupun mulut kita diam saja, maka kita juga turut mendapatkan dosa ghibah di dalam majelis itu. Maka sebaiknya kita sebagai kaum muslimin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendapati satu majelis ghibah, maka kita harus pergi menjauh dari majelis itu dan tidak malah ikut nimbrung dan malah ikut memakan daging saudara kita. Seperti yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tentang hal ghibah, yaitu ketika kita menghibah, maka kita sudah memakan daging saudara kita sendiri. Dan karena sebab itulah, dan dengan kepatuhan itu Allah angkat derajat beliau menjadi nabi, kehidupan beliau menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mukjizat beliau diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu laduni, yaitu mengerti sesuatu hal di masa depan, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika beliau menjadi nabi, beliau juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi gurunya Rasul. Dan Rasul itu adalah Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Insya Allah saya akan membahas kisah bagaimana Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Dan alangkah baiknya dibaca terlebih dahulu surat Al-Kahfi agar lebih nyambung dan lebih relevan tentang ceritanya Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Cukup sekian video kali ini, semoga bisa mengambil manfaat dan hikmah tentang kisah Nabi Khidir alaihissalam. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.